video. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kalian semua sehat, bahagia, dan sukses dalam hal apapun ya. Oke, di video kali ini aku bakal bahas dan sharing sama kalian 5 alasan kenapa kalian gak akan pernah bisa nabung. Alasannya kenapa sih? Yaudah, sekarang kita bahas ya. Oke, sebelum lanjut kalian klik dulu dong tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya setiap kali aku upload video kalian dapat notif dan kalian gak ketinggalan informasi penting dari ini. Penting banget loh, kenapa sih kalian gak bisa nabung gitu. Alasan yang biasa kalian buat, alasan yang sering kali ku dengar. Jadi alasan-alasan yang emang udah sering banget kita denger nih, kenapa sih gak bisa nabung gitu. Yang pertama, kenapa sih kita tuh gak bisa nabung? Kenapa kalian gak bisa nabung dan kenapa aku gak bisa nabung? Nomor 1, tidak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan gitu. Sebenarnya kan manusia kan hidup ada kebutuhan, ada keinginan ya. Sama dengan halnya kan saya juga manusia. Saya punya keinginan, saya punya kebutuhan. Tapi kadang-kadang kita gak bisa ngebedain mana keinginan, mana kebutuhan gitu. Kalau keinginan itu kan sesuatu yang kita inginkan ya. Kalau kebutuhan kan sesuatu yang kita butuhkan. Gampang banget sih. Kalau sesuatu yang kita butuhkan tuh sini, manusia kan butuhnya makan, minum, tidur kan. Berarti kan tempat tinggal, terus makan. Ya makan sehari 3 kali, kayak gitu aja sih sebenarnya. Makan budgetnya sehari berapa nih? Misalnya kalian di rumah, kalian makan sendiri di kosan, atau kalian di rumah misalkan ada berlima, bertiga, berempat, itu kalian hitung setiap hari berapa. Harusnya kan kayak gitu ya. Kebutuhannya apa? Makan. Terus pakaian, kebutuhan primer, sekunder, itu semua dicatat harusnya. Kalau pakaian kan paling setahun sekali ya beli baju lebaran, atau enggak pas memang kalian lagi butuh baju itu gitu. Jadi jangan menjadikan keinginan sebagai kebutuhan gitu. Kalau emang kalian butuh buat modal untuk bisnis, ya udah pakai aja, itu kan butuh, bukan ingin. Jadi emang untuk modal gitu misalnya. Atau kalian nih butuh banget beli HP buat, misalkan kalian driver ojol, atau kalian punya online shop, atau kalian punya bisnis yang memang membutuhkan HP yang support untuk itu, berarti itu namanya kebutuhan, bukan keinginan. Kalau cuma pengen beli gini, aduh aku pengen beli HP, bosan sama HP yang lama, pengen ganti yang baru, itu namanya keinginan. Jadi kita harus bisa ngebedain. Intinya kenapa kita nggak bisa nabung nih, yang pertama itu nomor 1, kita nggak bisa ngebedain yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Jadi kayak campur aduk gitu, semua tuh seolah-olah kebutuhan. Aku butuh banget, seolah tuh butuh banget, padahal lagi nggak butuh banget. Di sekolah contoh nih, aku nggak pakai eyeshadow nih gitu, itu kan bukan kebutuhannya, cuma kayak keinginan aja untuk mempercantik penampilan gitu loh. Mata, ya aku kalau nggak pakai eyeshadow juga aku nggak mati gitu. Jadi nggak usah beli eyeshadow dulu misalnya, kayak gitu. Misalkan kalian kalau nggak pakai bedak juga aman-aman aja, kalian tetap hidup gitu. Kebutuhan hidup gitu. Sebenarnya kita tuh berapapun rezeki kita dari Tuhan itu akan mencukupi kebutuhan kita, tapi tidak akan pernah mencukupi keinginan kita, karena manusia itu ingin ini, ingin itu, ingin begini, ingin itu, dan banyak sekali gitu. Seandainya setiap manusia memiliki kantong Doraemon ya, semua keinginan bisa dikabulkan. Enak ya? No. Yang pertama itu, jadi nggak bisa ngebedain yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Kalau kalian bisa ngebedain, itu artinya kalian orang yang cerdas dalam mengatur keuangan. Kalian orang yang cerdas dalam memanage finansial kalian sendiri. Itu kalian mandiri secara finansial berarti. Kalau kalian punya penghasilan berapa, tulis kebutuhan kalian, kebutuhan harian, mingguan, dan bulanan. Dan tahunan juga, kalau ada pajak kalian tulis gitu, berapa pengeluaran pajak kalian misalkan. Atau pengeluaran untuk zakat, pengeluaran untuk berbagi, sekedar itu disisihkan semua gitu loh, semua dicatat. Kalau saya sih biasanya suka nyatet di notepad HP pertama, setelah itu baru dipindahkan ke Excel di laptop. Jadi itu penting banget supaya kita tuh tahu, aduh keluarnya berapa sih setiap bulan, ternyata keluarnya segini ya gitu. Ini cuma kebutuhan doang. Karena beda loh, jomblo ya yang masih kebutuhannya cuma buat diri sendiri, sama yang udah menikah, apalagi yang udah punya anak, itu beda banget kebutuhan. Jadi kita udah harus mulai dari sekarang tuh nulisin kebutuhan kita tuh apa. Selain makan aja ya, maksudnya emang ada kayak untuk setiap, misalnya kalian nih, misalnya contoh saya kan hamil misalnya, orang hamil kebutuhannya kan beda. Kebutuhannya
atau posisinya kebutuhannya tuh lebih karena untuk periksa kehamilan setiap bulan segini biayanya, atau susunya atau apanya gitu. Jadi ditulis kalau memang itu kebutuhan bukan keinginan ya, terus bisa ngebedain. Yang nomor 2, alasan apa lagi coba? Jadi gini, yang nomor 2 itu terlalu banyak cicilan dan kebanyakan utang biasanya, atau kebanyakan ngutangin ke orang gitu. Antara itu aja sih sebenarnya. Kebanyakan cicilan kenapa? Ya karena misalnya kalian butuh banget motor nih buat kerja, ya nggak apa-apa kalian misalnya mau kredit motor nih buat kerja, atau kalian memang butuh banget mobil untuk sering keluar pulau supaya lebih hemat, supaya lebih fleksibel, pengen punya mobil sendiri, kalian kredit mobil. Nggak apa-apa asal kalian bisa angsur setiap bulannya, terus kalian bisa memenuhi syarat-syarat itu, nggak masalah gitu. Sebenarnya pengeluaran wajib setiap bulan yang emang wajib nomor wahid ya, cicilan dulu diberesin. Habis itu baru kita lihat kebutuhan kita disesuaikan dengan budget kita. Emang kebanyakan rata-rata orang itu nggak punya tabungan tuh karena apa? Gajinya itu habis buat cicilan. Sama seperti saya. Jadi gini, setiap bulan itu kita nomor 1 itu yang penting bisa nyicil apa yang emang udah kita beli gitu. Contoh mobil nih, nggak mungkin kan kita lari dari cicilan, itu nggak akan pernah menyelesaikan masalah bro. Jadi kita harus tetap membayar cicilannya tiap bulan sampai semua itu selesai dengan waktu yang sudah ditentukan gitu. Biasanya gitu. Kenapa sih nggak bisa nabung? Ya karena udah habis buat bayar cicilan kayak gitu. Atau misalkan gini, itu duit nih tinggal sejuta-jutanya, nggak tega ada yang mau pinjam gitu biasanya. Jadi kalian tetap ya, misalnya kalian punya nih gaji 20 juta nih, atau sebulan 11 juta, atau misalkan sebulan 5 juta, tetap harus bisa nabung minimal banget nih 2,5%, itu paling kecil banget. Kalau bagus lagi 30%, 25% dari penghasilan kalian. Contoh nih, penghasilan kalian berapa? Dulu aja saya pernah sebulan itu 500 ribu nih. 500 ribu itu saya masih bisa nyimpen 100 ribu. Misalkan 500 ribu dikali 30%, 150 ribu. Berarti waktu itu saya 500 ribu dikali 20%. Ya 20%-nya itu bagus banget. Misalkan 500 ribu, berarti kalian nyisihinnya harus 100 ribu. Kalau kalian punya 1 juta, biasanya malah nggak bisa nabung karena pengeluarannya tambah banyak. Biasanya sih kayak gitu. Kalau kalian punya 1 juta, dikali ini 20%-nya, berarti kalian harus nabung 200 ribu gitu. Tapi kalau misalnya yang benar itu, kalau kalian gaji 500 ribu bisa nyimpen 100 ribu, artinya kalau kalian gaji 1 juta harusnya kalian bisa nyimpen 600 ribu. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu men. Jadi setiap naik gaji kita akan naik juga kebutuhan kita. Biasanya kayak gitu. Karena biasanya orang Indonesia tuh gini, gaji 500 ribu gaya hidupnya ya gitu lah. Nanti gaji 5 juta gaya hidupnya udah beda lagi, udah berubah. Nanti gaji 50 juta udah beda lagi gitu. Jadi seharusnya sih gaya hidupnya nggak berubah ya. Kalau untuk mencukupi kebutuhan hidup, berapapun gaji kita pasti cukup buat memenuhi kebutuhan hidup. Karena kebutuhan hidup kita tuh cuma makan, ya makan 3 kali kayak gitu, baju lebaran kayak gitu aja sih. Tapi kalau misalnya buat memenuhi gaya hidup itu kayaknya nggak akan pernah cukup nih. Gaji 500 ribu bisa tuh naik angkot, jalan kaki. Misalnya gaji 5 juta udah kredit motor, nanti gaji 15 juta kredit mobil, gaji lagi 50 juta kredit, beli rumah juga nggak cukup gitu kan. Maksudnya semakin tinggi semakin nggak cukup. Karena apa? Semakin tinggi juga gaya hidup. Nah, terus kenapa? Solusinya gimana? Sebenarnya jangan nyicil sesuatu yang kita nggak sanggup setiap bulannya gitu loh. Nyicil itu kayak setengahnya dari gaji kita gitu. Seharusnya kayak gitu. Tapi kenyataannya ada yang full emang gajinya itu untuk cicilan aja setiap bulan gitu. Ya nggak apa-apa sih, daripada kalian foya-foya ngabisin duit terus nggak punya apa-apa, kerja bertahun-tahun nggak ada hasilnya gitu. Kerja bertahun-tahun ada hasilnya jadi barang, itu kan lebih bagus daripada bertahun-tahun habis buat beli makanan aja gitu. Itu ya, kerja bertahun-tahun ada tabungan, terserah lah tabungannya itu apa, tanah, mau motor, mau mobil, mau yang dipakai, mau yang bisa berkembang lagi, terserah. Pokoknya itu ada simpanan, ada tabungan aja gitu. Kan sayang ya kerja udah capek-capek, nanti kan kita nggak selamanya bisa kerja, nggak selamanya orang sehat, dan nggak selamanya orang muda terus gitu. Jadi harus ada simpanan, entah itu barang, entah itu investasi apa aja lah gitu. Kalau lebih bagus lagi,
barang yang nilainya naik terus ketika dijual ya, kayak tanah, terus rumah, properti lah ya. Terus kalaupun nggak sanggup, sesuatu yang emang kita pakai setiap hari, contoh alat transportasi, mobil kayak gitu ya, motor, sok tuh bisa dijual gitu loh. Ya semoga sih nggak dijual gitu, maksudnya emang buat kebutuhan aja, bukan pribadi. Terus yang ketiga, kenapa sih kita nggak bisa nabung? Kenapa kamu nggak bisa nabung dan kenapa aku nggak bisa nabung? Biasanya kenapa? Yang alasan yang paling masuk akal sih karena nggak punya penghasilan gitu. Ya apa yang mau ditabung, kita aja nggak punya penghasilan, punyanya setiap bulan pengeluaran gitu, nggak punya penghasilan. Jadi gimana mau memenuhi kebutuhan pengeluaran itu kalau bukan dari penghasilan kita sendiri? Mungkin dari hutang, mungkin dari jual warisan atau apa, kita nggak tahu. Pokoknya nggak tahu, itu urusan kalian masing-masing. Biasanya kenapa orang nggak bisa nabung? Karena nggak punya penghasilan, karena gajinya pas-pasan, bisa jadi membuat kebutuhan sehari-hari. Saya juga memahami, saya juga sama, saya pernah merantau, saya pernah hidup susah. Yang namanya gaji itu cuma buat cuma menyambung nyawa aja, bertahan hidup hari ini, makan besok nggak tahu, kayak gitu kan ada. Kenapa nggak bisa nabung? Ya karena itu. Mungkin mereka tabungannya beda, tabungannya itu kayak di akhirat itu kali ya, yang lebih ke pakai cara langit. Misalkan hari ini mereka dapat di 5.000, mereka pakai makan 3.000, 2.000 untuk sedekah. Nggak tahu besoknya mereka jadi orang kaya gitu. Gak apa-apa nggak bisa nabung, yang penting bisa sedekah. Soalnya sedekah itu kayak ibarat gini, kita makan kita nggak buang air, gimana ya, kayak buang air gitu loh. Jadi yang kotor-kotor yang kita masuk dalam tubuh kita itu dikeluarkan lagi lewat sedekah, dan itu juga membuat apa yang kita dapatkan itu semakin berkah dan semakin bertambah secara nilainya ataupun secara keberkahannya. Yang namanya berkah itu nggak bisa diukur pakai angka ya. Jadi berkah itu bisanya cuma kita yang ngerasakan berkah apa enggak. Soalnya kerasa banget, misalkan kalian punya penghasilan nih sebulan cuma 700.000, tapi bisa makan, bisa beli ini, bisa nabung, bisa ngasih, bisa ini tuh. Ada yang sebulan 7 juta, malah kurang terus rasanya. Mungkin kurang berkah juga. Itu namanya keberkahan. Kenapa nggak bisa nabung? Karena nggak punya penghasilan. Ya solusinya apa? Ya kalian kerja lah. Kalau kerja gimana? Ya jualan apa kayak, pokoknya yang penting menghasilkan sesuatu. Tuh jangan berdiam diri di rumah, lockdown tuh nggak ada kegiatan apa-apa ya, nggak produktif gitu. Ya kalau enggak ya bertambah ilmu. Kalau kalian bisa jadi tutor kan kalian bisa nambah penghasilan juga gitu. Misalnya gini, cuma modal bacot doang, ngomong gitu. Itu bisa juga menghasilkan uang kalau emang ngomongnya itu bermanfaat gitu. Kalian jadi pembicara. Terus misalkan kayak modal apa? Ya modal ilmu, kalian jadi tutor, kalian bisa main gitar ya, kalian bikin aja video cara bermain gitar gitu, otodidak. Itu bisa menghasilkan kok kalau misalnya nanti kalian menekuni gitu loh. Kalau kalian menekuni sesuatu pasti akan ada hasilnya. Tekun, konsisten. Terus yang nomor 4, alasan selanjutnya kenapa kalian gak bisa nabung, gak akan pernah bisa nabung nih, itu tidak membatasi pengeluaran. Jadi tidak membatasi pengeluaran harian, bulanan gitu. Maksudnya tidak membuat rencana keuangan dengan baik, tidak menganggarkan pengeluaran bulanan. Jadi kalau kita kan wajib banget nih punya anggarannya, makan sebulan berapa, pulsa sebulan berapa, bensin sebulan berapa, kayak gitu dihitung semua, nggak apa-apa. Dibilang hitungan juga nggak apa-apa, justru kita yang harus hitung supaya kita tahu kemampuan kita tuh berapa, kita sebulan mampu menghasilkan berapa, dan kita sebulan mampu mengeluarkan berapa gitu. Intinya kita membuat rencana keuangan gitu loh, kayak bikin aja laporan buat diri sendiri, buat suami, buat istri kalau yang udah menikah ya, buat diri sendiri lah intinya. Jadi kita tuh tahu kita tuh pengeluarannya sehari berapa, sebulan berapa, kayak gitu. Terus yang kelima, kenapa sih kita nggak bisa nabung? Godaan setan ya, mudah tergoda diskon dan promo, sama kurangnya edukasi finansial dari orang tua kita maupun dari lingkungan kita. Jadi gini, uang itu untuk dihabiskan, kalau pikirnya kayak gitu. Misalnya kita punya uang nih 5 juta, aduh buat beli apa ya biar cepat habis, maksudnya gitu. Kalau orang kaya, misalnya orang yang punya pola pikir yang kaya gitu loh, yang bisa mengolah uang itu bisa lebih lipat-lipat, jadi akan berpikir 5 juta ini buat modal apa ya, bisnis apa, supaya 5 juta ini nggak jadi 5 juta doang atau ya nggak menyusut, jadi berkembang. 5 juta ini bisa jadi berpuluh-puluh juta gitu. Jadi dia akan investasikan itu untuk hal-hal yang emang bisa menambahkan
dari uang tersebut gitu. Nilainya 5 juta bisa berlipat-lipat. Gimana caranya? Ya alokasikan untuk modal usaha atau untuk apalah, pokoknya sekreatif mungkin. 5 juta itu tuh bukan cuma 5 juta doang dihabisin buat beli HP misalkan. Enggak, HP-nya juga dipakai buat main game doang gitu. Kalau orang misalkan contoh aja yang gampang nih, anak muda punya uang 5 juta mau diapain ini? Buat apa ya? Bukan buat dihabisin ya, buat bisnis gitu loh, buat modal usaha sendiri. Kalau kalian mau jadi YouTuber, kalian bisa beli tripod, HP yang bagus, yang mendukung. Terus untuk modal beli ngedit video itu kan bayar. Terus kalian kalau nggak bisa ngedit, belajar dulu sama orang, bayar orang yang bisa ngedit. Kayak gitu. Suatu saat hasilnya kan kalian tuai setahun sampai 2 tahun kemudian. Atau kalian mau cepet langsung beli baju atau beli makanan, kalian reseller gitu. Itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih gitu. Dibandingkan hanya cuma 5 juta buat beli sesuatu yang kalian inginkan, udah cuma segitu doang, habis uang kalian. Jadi sebenarnya pola pikir kita yang dirubah. Bagaimana kita bisa menabung, gimana kita bisa save gitu per bulan atau per hari. Tergantung penghasilan kalian. Kalau kalian per hari, kalian nabungnya harus tiap hari. Kalau kalian gajinya tiap bulan, ya kalian nabungnya tiap bulan. Kalau tiap tahun ada tambahan lagi, kalian juga tabung lagi tiap tahun, misalkan buat haji atau umroh atau buat apa. Jangankan buat nabung, bahkan aja susah. Bilang kayak gitu terus, ya udah, kalian akan pernah bisa nabung. Jadi jangan cari alasan, tapi cari jalan. Gimana caranya nih biar aku bisa nabung? Tingkatkan penghasilan kek, jualan apa kayak gitu. Oke, itu aja video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi diulangi lagi supaya gak lupa. 5 alasan kenapa kamu akan pernah bisa nabung. Yang pertama, tidak membedakan keinginan dan kebutuhan. Solusinya kalian bedakan dulu mana keinginan mana kebutuhan. Yang kedua, kebanyakan cicilan. Terlalu mudah meminjamkan uang atau terlalu mudah meminjam uang. Solusinya, jangan terlalu mudah meminjam uang. Kalau kalian lagi butuh sesuatu, kalian jual apa yang kalian punya gitu. Terus kalau kebanyakan cicilan, ya beresin cicilannya, jangan terlalu banyak. Khusus setiap bulan cicilannya sesuai. Jangan menyicil, jangan mengkredit sesuatu yang kalian nggak sanggup bayar gitu. Yang melebihi cicilannya itu melebihi penghasilan kalian gitu. Harusnya di bawah gitu. Cicilannya itu di bawah penghasilan kalian. Itu solusinya. Yang ketiga, tidak punya gaji, tidak punya penghasilan atau gaji pas-pasan banget. Caranya kalian cari tambahan biar bisa nabung, karena nabung itu penting banget gitu masa depan. Nomor 4, tidak membatasi pengeluaran. Jadi kalian tuh nulis pengeluaran harian, bulanan, sama tahunan. Keuangan kalian semakin berantakan. Yang kelima, mudah tergoda diskon dan promo. Kurangnya edukasi finansial. Sebenarnya kalian gimana pergaulan aja sih? Kan udah tergoda diskon nih. Kalau suka buka-buka online shop atau promo-promo GoFood gitu mungkin nggak tahan kali ya. Ya lebih ditahan lagi, lebih menahan diri lagi. Terus misalkan bergaul sama teman yang suka nongkrong, ya udah jangan terlalu banyak nongkrong biar nggak banyak jajan gitu. Lebih banyak di rumah aja, lebih produktif gitu. Nah, sekarang juga lagi disuruh di rumah aja, jadi di rumah aja masak sendiri. Terus udah itu aja. Alasan apa lagi ya? Nggak ada lagi kan. Jadi sekarang kalian jangan cari alasan kenapa nggak bisa nabung. Kalau susah nabung, ya jangan nabung uang. Kalau nabung uang mah pasti habis. Kalau susah nih nabung, ada duit beli emas. Kalau nggak, kalian ikut arisan. Jadi kepaksa nih tiap bulan tuh harus ada duit buat bayar itu. Gitu. Tadi sih video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jika ada saran atau maupun kritik, kalian tulis di kolom komen. Jangan lupa like jika video saya bermanfaat dan share ke sosial media yang kalian punya. See you on the next video. Bye bye.